Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pagi hari yang sungguh indah ini dengan penuh sukacita. Saat ini kita mau merayakan saatnya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia naik ke surga, Dia mau menyediakan tempat bagi kita, dan Dia mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sebut pujian. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya, Yesus. Glory Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa. Dimuliakan naik ke surga, terima mahkotanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa. Dimuliakan naik ke surga, terima mahkotanya. Dan sekarang menolong kami dengan kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dari bawah kita akan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa. Dimuliakan naik ke surga, terima mahkotanya. Datanglah sekarang
berkat pujian ini dari Allah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa, dimuliakan naik ke surga, terimakan doanya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api roh-Mu. Yang telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepada-Mu, menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam tangan-Mu, maka kami merasakan sejahtera. Kami merasakan jamah-Mu yang begitu luar biasa. Dan Engkau Tuhan, hari ini kami merayakan akan kenaikan-Mu Yesus. Dan saat ini Kau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bertahta dan berkuasa atas bumi dan surga. Dan kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan kepada kehidupan umat-Mu kekuatan baru, sebab Yesus selalu menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih buat segala pengorbanan Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, ampuni pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni kami semua, supaya kami senantiasa menerima akan keselamatan yang Kau beri. Dan kami yakin kami hidup oleh kasih karunia-Mu. Dan saat ini Kau memberkati seluruh rangkaian ibadah. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, dan urapi sinyal dan hamba-Mu. Dan kami percaya melewati firman-Mu kami diubah dan dipulihkan. Terima kasih Bapa.
Kami menengking dan menolak roh yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam bentuk apapun kami tolak. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa di tempat ini. Keajaiban Tuhan akan dibuktikan. Nama Yesus dipermuliakan. Kami mohon penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus selalu menuntun hidup kami, memberikan jaminan bagi hidup kami, dan kami senantiasa hidup bersama dengan Engkau di dalam kemuliaan, dalam kekuatan, dalam penyertaan. Engkau memberkati ibadah kami, dan kami membuka di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorai bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan, sebab saat Tuhan Yesus naik, Dia akan menyiapkan tempat bagi kita, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita walau bagaimanapun. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, segala puji syukur.
Kita percaya walau gunung-gunung berajak dan bumi bergoncang, kasih setia Tuhan tetap ada pada kita. Amin. Baik, ini ruang kesaksian. Saya minta kaum bapak-bapak ya, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau memuji Tuhan untuk bapak-bapak. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
pujian. Hanya saya minta dukung doa kepada anak kami Priska. Pada saat ini dia dalam proses melahirkan, karena apa yang dikatakan dokter tim medisnya antara hari ini dan besok, saudaraku, saya minta doa mungkin pada hari ini setelah selesai pengertian ini akan berangkat mohon juga pada anak-anak Priska untuk proses melahirkan supaya dapat dilancarkan oleh Tuhan dan dimudahkan oleh Tuhan. Ya, kita buat seluruh jemaat dan juga bersepakat pagi ya buat anak kami untuk proses melahirkan dapat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu cucu kami yang ketiga, saudara. Untuk anak kami, ya, Priska, anak kami yang nomor 2. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak tahu ya. Yang saat ini bekerja di dinas perpustakaan dan masuk ke P3K kemarin. Dan puji Tuhan untuk segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar, untuk mendukung doa buat kami semua, anak dan cucu kami semua. Gembala beserta ibu gembala ya. Terima kasih, itu hanya untuk pemberitahuan untuk kami semua. Silakan pada kami pujian. Hari ini kita menyenangkan hati Tuhan, suka-suka Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian kesaksian dari kaum ibu-ibu, bahwa mereka menyatakan
Biarlah suka-suka Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan kita biarlah Tuhan yang mengatur. Kan ada lagunya, atur saja Tuhan hidupku milikmu. Atur saja Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Baik, kesaksian saya tutup. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sidang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagaikan tanah kering. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, berikanlah jiwaku, harus akan berkah selalu, ku rindu selalu airmu
Putra Tunggal-Mu, dan juga melalui Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya di dalam hidup kami, membangkitkan sukacita dan damai sejahtera kami, memberikan pengertian yang benar akan kasih karunia Tuhan, menghidupkan segala apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur. Berkuasalah dan berotoritaslah Engkau Roh Kudus atas kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu. Kuduskan kami semua. Layakkan kami semua. Urapi kami semua. Dan berikan hikmat-Mu kepada kami semua. Terlebih bagi hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu. Itu sebab Tuhan kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati tengking tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Enyah dari tengah-tengah kami. Karena Engkau Roh Kudus yang berkuasa dan berotoritas dalam hati pikiran kami, dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Jadi Yesus Kristus naik ke surga setelah Dia selesai menyatakan karya penyelamatannya bagi manusia yang berdosa di bumi ini. Setelah mengukuhkan murid-muridnya dan Ia pun berpisah dengan mereka. Baiklah, pada saat ini kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Di situ berikutnya kenaikan Yesus. Ya, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yesus naik ke surga, ya. Dan setelah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ya, dari hari kematiannya, Yesus selama 40 hari berjumpa dengan murid-muridnya berulang-ulang kali. Untuk apa Dia berjumpa dengan mereka? Alkitab katakan adalah untuk meneguhkan mereka akan karya keselamatan yang sudah dikerjakannya. Amin, saudara. Untuk meneguhkan mereka. Itu sebabnya Dia mencela ketidakpercayaan di antara mereka. Dan Ia berkata kepada Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi. Ya, jangan kamu tidak percaya lagi. Sehingga Thomas pun menyembah kepada Yesus. Demikian juga kepada murid-murid semua, Ia pun membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Bahwa apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus,
Itu semua sesuai dengan apa yang sudah tercatat di dalam kitab suci. Amin, saudara. Itu adalah program, bukan program manusia, tetapi program Bapa di surga. Ya, program yang sudah dirancang sebelum dunia ini ada. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah kita ragu akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jangan pernah juga kita berkata atau mengiyakan bahwa setiap kepercayaan itu semua masuk surga. Tidak. Hanya melalui Yesus. Amin, saudara. Sebab dialah yang sudah dirancang, yang sudah diprogramkan oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum manusia ada, sebelum dosa ada. Ya. Jadi sudah dirancang. Nah, itu sebabnya Yesus harus membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti. Setelah mereka mengerti, mereka pun ia teguhkan kalau di dalam Injil Yohanes dan memusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu ia berkata, kamulah saksi bagiku. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, maka demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi sebelum kamu pergi, Yesus katakan, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang Maha Tinggi. Sebelum kamu menerima janji yang telah diucapkan oleh Bapa, bahwa sebagaimana kamu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatanmu, tetapi tidak lama kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Amin, saudara. Dan kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, Yesus katakan, barulah kamu menjadi saksi bagiku untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Untuk memberitakan Injil. Setelah selesai mengutarakan itu semua dalam pembacaan kita tadi, Yesus pun membawa mereka keluar kota Yerusalem. Mereka menuju suatu tempat dekat Betania yang disebut dengan Bukit Zaitun. Ya, dan di sanalah dia memberkati murid. Ya, kurang lebih 500 orang murid. Ya, yang bersama-sama pada saat itu dia mengangkat tangannya atas mereka. Waktu dia mengangkat tangannya, maka terangkatlah, naiklah dia, ya, ke surga. Sehingga mereka menyembah dia. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 mereka memandang dia. Akhirnya ditutupi oleh awan, ya, awan kemuliaan. Sehingga malaikat datang kepada mereka, hai orang-orang kalian, kenapa kamu terus menatap ke langit? Yesus yang naik itu, ya, sebagaimana dia naik, nanti dia pun akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya dalam awan juga, di awan-awan dia akan datang, yang akan disaksikan oleh semua mata di dunia ini. Semua mata. Kalau kedatangan Tuhan disaksikan oleh semua mata, artinya saudara, baik mata orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. So, roh kan masih melihat, menyaksikan Tuhan datang. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui sekarang, untuk apa sebenarnya Yesus naik ke surga? Apa artinya bagi kita dan apa juga ya artinya bagi Yesus? Nah, Yesus naik ke surga membuktikan bahwa yang tadinya dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk ya karya penyelamatan. Artinya dia harus menjadi manusia. Ya, dia harus meninggalkan kemuliaannya dari surga. Sebab Yesus itu adalah raja yang kekal sebenarnya, raja surga. Jadi kemuliaannya itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Lalu Bapa utus dia, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Maka Yesus harus datang, tapi datang harus menjadi manusia. Mengapa saudara dia harus menjadi manusia? Adalah untuk menyelamatkan manusia. Sebab akibat dosa manusia mengalami kematian.
Pada saat firman Tuhan katakan, saat engkau ada makan buah pohon yang saya larang itu, maka pada hari itu juga kamu mati. Nah, Alkitab katakan semua dari keturunan Adam akan mengalami kematian. Kematian di sini saudara-saudara, baik kematian yang secara rohani sudah saya sampaikan ke minggu yang kemarin, ya, sehingga manusia itu putus hubungan dengan Allah. Jadi tidak punya tempat di surga. Sehingga taman Firdaus itu saudara dijaga, manusia diusir keluar, terpisah. Ya, taman Firdaus dijaga dengan ceruk, ya, yang menyala-nyala, dikatakan manusia tidak dapat masuk ke sana. Ya, demikian juga di surga tidak akan mungkin manusia dapat masuk ke sana. Sebab sudah tidak lagi, ya, manusia rohani, manusia surga, ya, manusia surgawi. Sebab sudah hilang kemuliaan Allah. Nah, kematian yang kedua dialami manusia, sebab manusia terdiri dari tubuh harus mengalami kematian dan akhirnya terpisah antara roh. Tapi roh ini yang ada sebelum menerima Yesus, saya sudah katakan, roh saja, bukan rohani, bukan roh tubuh surgawi. Itu sebabnya dia turun ke dunia maut, tubuh kita turun ke dalam, kembali menjadi tanah, berasal dari tanah. Amin, saudara. Nah, demikian, apakah sampai di sana kematian? Tapi kematian terus berlangsung menuju kepada maut. Itulah kematian kekal. Ya, di mana setiap orang yang berdosa tidak punya hak untuk masuk ke surga, masuk ke tempat kemuliaan Tuhan, itu menuju kepada kematian kekal. Nah, inilah yang Yesus katakan, kegelapan, tapi api tidak pernah padam, teriakan tidak pernah berhenti, ketak gigi tidak pernah berhenti, ulat memakan daging tidak pernah berhenti. Sulit kita pikirkan secara akal, ya, ulat tetap memakan, api tetap berkobar-kobar, panas tetap luar biasa, teriak tidak pernah berhenti. Nah, itu kekal untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya sehingga Yesus harus turun ke dunia untuk yang menyelamatkan manusia. Kalau dia dalam rupa Allah, tidak akan mungkin, ya, dia dapat menjadi korban, menjadi penebus dosa. Tidak mungkin. Sebab Allah tidak bisa mati. Dan manusia tidak akan mungkin dapat melihat dia. Kalau dia dalam kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, dia sebagai raja kemuliaan, tidak mungkin. Manusia akan mati. Sebab manusia berdosa kalau memandang Tuhan dalam kemuliaan pasti mati. Makanya mana mungkin masuk surga kalau orang berdosa, tidak mungkin. Dia pasti lebih baik dia masuk ke dalam api di sana. Dia tidak akan tahan. Tidak mungkin. Nah, itu sebabnya sehingga Allah untuk menyelamatkan dia mengambil rupa manusia, harus menjadi manusia. Itu sebabnya dia harus berinkarnasi. Dia harus meninggalkan tahta kemuliaannya, ya, untuk ia memberitakan kasih karunia, membuktikan dengan tanda-tanda, lalu dia tujuan utama dia katakan, aku harus mati, aku harus dianiaya, aku harus disalib. Untuk apa? Untuk memikul dosa seluruh manusia. Untuk ambil alih. Jadi Yesus menjadi tumbal yang tanpa dosa, yang tanpa noda, ya, untuk menyucikan. Kalau manusia berdosa, bisa tak dia menyucikan, mengkuduskan orang lain? Dia menyucikan dirinya sendiri saja tidak bisa. Tapi karena dia Tuhan, dia kudus, maka darahnya kudus, ya, untuk membersihkan kita dari dosa dan untuk menghancurkan segala tuntutan yang kuasa mau dan segala rancangan kutuk. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih, setelah selesai dari karya penyelamatannya, maka Yesus, ya, meneguhkan murid-muridnya, dan pada hari 40 hari ini dia naik ke surga. Untuk apa dia naik? Coba kita lihat. Yang pertama Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17. Haleluya. Ayat 4 dan ayat yang ke-5.
Yohanes pasal 17 ayat 4 dan ayat ke-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, saudara-saudara, jadi yang pertama, Yesus kembali ke surga untuk dia menerima kembali kemuliaannya yang pernah ditinggalkannya untuk menebus dosa kita. Amin, saudara. Pernah ditinggalkan kemuliaan itu untuk menebus dosa kita. Bahkan kita melihat dia lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Itu tukang kayu miskin. Dan dia dilahirkan di kandang yang hina. Ya, dan dikatakan dalam Alkitab dia tidak punya rumah, dia tidak punya tempat tinggal. Itu sebabnya orang-orang bertanya kepada dia, Tuhan, di manakah kamu tinggal? Yesus katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena begitu susahnya ya pikul penderitaan kita. Alkitab katakan pada malam hari dia pergi ke suatu tempat untuk bermalam. Di pagi hari dia kembali ke rumah Allah dan memberitakan Injil. Gimana dia bermalam bersama murid-muridnya? Dikatakan dalam Alkitab di Bukit Zaitun, kadang-kadang dia di Taman Getsemani. Sana dia berdoa. Kadang-kadang dia mencari tempat yang sunyi di gunung, ya. Memang ada waktunya dia bermalam di tempat orang yang khusus. Dia mau menyatakan kasihnya pada orang itu. Contohnya kepada Sakeus, siapa? Yang kecil badan itu. Aku akan bermalam di rumah. Jadi dia bersuka cita ada perubahan yang luar biasa. Nah, itu keadaannya. Jadi dia tinggalkan bukan untuk ke tempatnya, dia meninggalkan kemuliaan yang maha mulia itu, maha agung itu, dan dia ke tempat yang hina. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan setelah selesai, dia berkata, aku kembali kepadamu Bapa. Aku sudah mempermuliakan namamu dengan cara apa? Dengan menyelesaikan apa yang pernah engkau percayakan kepadaku untuk mengerjakannya. Amin, saudara. Jadi dia menyelesaikan karya penyelamatan bagi saudara dan saya, bagi semua orang. Sebab kematian Yesus, pengorbanan Yesus adalah bagi semua manusia yang berdosa. Semua, baik dari sejak zaman Nuh dikatakan. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mereka pada zaman Nuh, zaman Nabi, Yesus belum berkorban, Yesus belum mati, Yesus belum lahir, lalu dikatakan dia datang untuk menebus semua. Nah, saudara-saudara, kepada zaman Nabi, zaman ya sebelum Yesus ia berkorban di salib, keselamatan itu oleh kiasannya. Sebab korban-korban, ya tuntutan Taurat itu adalah gambaran dari korban Yesus. Bahkan dari sejak kejadian waktu manusia jatuh dalam dosa itu gambaran. Maka Allah harus menyembelih domba, ya, menyucikan dengan darahnya dan kulitnya untuk pakaian. Ada untuk menutupi dosa. Dan itu gambaran tentang korban bahwa Yesus itulah sebagai anak domba Allah itu. Amin, saudara. Yesus. Nah, jadi oleh kiasan, oleh gambaran. Tetapi setelah yang asli, penggelapan melalui korban Yesus, maka segala yang kiasan tadi tidak berlaku lagi. Korban-korban tidak berlaku lagi. Sebab sudah digenapi dengan yang asli. Sehingga semua mata tertuju kepada yang asli. Amin, saudara.
Sehingga waktu Yesus turun ke dunia orang mati, dia juga dikatakan dalam suratan Petrus, dia memberitakan juga bahwa karya penyelamatan sudah digenapi olehnya. Ya, olehnya. Dan nabi-nabi di saat terdahulu dikatakan mereka bersuka cita sebab mereka melihat kemuliaan Yesus. Namun saudara, Abraham pun memandang kepada Yesus. Itu sebabnya dimanapun dia mempersembahkan korban, sebenarnya adalah korban itu karena dia percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya dia kembali. Nah, dia kembali rupanya bukan hanya menerima kemuliaan yang pernah dia miliki selama dia sebelum dunia ini ada bersama-sama dalam hadirat Bapa, tetapi kemudian Yesus justru lebih dari itu. Sebab waktu Yesus bersama murid-muridnya berkata, segala kuasa atas surga dan kuasa atas bumi ini diserahkan oleh Bapa. Semuanya kuasa atas surga. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 katakan, segala lutut bertelut, segala nama ya mengaku, ya segala lidah mengaku bahwa tidak ada nama selain nama Yesus yang disembah, yang dimuliakan. Dialah yang memegang kuasa atas surga dan atas bumi. Amin, saudara. Jadi kemuliaannya, kepercayaan lebih dari segala sesuatu. Ya, makanya waktu Yesus datang, dia datang ke dalam dunia untuk menjemput kita nantinya, bukan dalam Yesus yang pernah lahir, tetapi Yesus yang penuh kemuliaan Bapa dan penuh kuasa. Amin, saudara-saudara, untuk menghakimi segala sesuatu. Ya, menghakimi segala sesuatu. Nah, itu sebabnya. Jadi dia kembali ke surga untuk menerima kembali kemuliaannya yang pernah ditinggalkannya, bahkan lebih lagi dia dipercayakan segala kuasa atas surga dan atas bumi ini. Sehingga segala roh, segala makhluk dikatakan, baik yang ada di surga, baik ada di bumi maupun di bawah bumi, maupun di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, semua takluk dalam kuasa nama Yesus. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, dikasih kita bersyukur punya iman kepada Yesus, sehingga kita berkata, tanda orang percaya dia mengusir setan-setan demi nama-Nya. Nama Yesus yang kita imani itu punya kuasa yang luar biasa, yang maha dasar di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai anak-anaknya atau orang percaya. Yang kedua adalah untuk dikatakan Yesus menyediakan tempat bagi umat tebusannya, untuk menyediakan tempat di surga bagi umat tebusannya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai ayat ketiga dikatakan seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 17, ya. Yohanes pasal 17 ayat 24 dikatakan seperti ini. Ya, dalam doa Yesus kepada Bapa, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka di sini adalah umat tebusan bukan kita ini, ya. Bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Jadi
Dia naik ke surga bukan hanya menerima kemuliaan yang kembali, ya, kekuasaan yang lebih besar, ya, baik atas surga, atas bumi, atas segala yang hidup, ya, baik di bawah bumi, di dunia ini maupun di dunia yang akan datang di akhirat. Tetapi di sana juga dia menyediakan tempat bagi kita, ya, dalam kerajaan surga, dalam rumah Bapa. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, rumah Bapa itu besar, banyak tempat Yesus katakan. Jadi saudara jangan ragu-ragu, ya, tentang keselamatan masuk surga kalau kau beriman kepada Yesus. Banyak tempat. Coba kalau kita lihat ukurannya saja, saudara, 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, tingginya, ya, panjang, lebar, tinggi sama. Kalau 12.000 stadia, ya, satu stadia saja, ya, berapa itu? 2 kilometer satu, 2.000 meter. Berarti 12.000 stadia itu sama dengan 24.000 kilometer. 24.000 kilometer. Jadi tingginya 24.000 kilometer juga tingginya. Bayangkan kalau gedung tertinggi berapa di Dubai itu, ya, berapa itu? 700 yang pernah ke Dubai, 700 sekian meter, tidak sampai 1.000 meter. Tapi gedung yang Tuhan sediakan bagi saudara itu 24 kilometer. 24.000 kilometer tinggi. Jadi berapa tingkat itu? Kalau satu tingkat di 4 meter, bagi aja berapa tingkat, berapa besar itu. Nah itu, maka rumah itu Yesus katakan nantinya harus penuh. Makanya untuk memenuhi rumah itu, kamu jangan hanya percaya untuk dirimu sendiri, tapi kamu harus menjadi saksi supaya sebanyak mungkin. Nah, berapa banyak yang kemenangan bagi Tuhan? Di situ Tuhan mempercayakan kita mahkota yang lebih besar. Sebab satu jiwa itu nilai dikemanakan Tuhan dikembalikan kepada saudara lebih besar nilainya dari seisi dunia ini. Bayangkan saja. Orang bangga kalau dia punya satu pulau, dia punya nilai mungkin pulau itu penuh dengan emas. Tapi kalau kita memenangkan satu jiwa, upah kemuliaan yang disediakan Tuhan lebih besar dari seisi dunia ini. Amin. Nah, sebab itu saudara berjuang, ya, untuk ini. Nanti saudara dapat upah yang luar biasa. Sebab kalau satu jiwa itu percaya menerima Yesus saudara, bukan hanya 1.000, bukan 2.000 malaikat di surga beraksa-aksa dikatakan, bersorak-sorai, ya, sukacita yang besar itu, berlaksa-laksa malaikat. Sebab apa? Sebab ada satu nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Nama terdaftar dalam kerajaan. Sebab nantinya saudara-saudara ada nama, misalnya ada buku. Makanya Yesus waktu menghakimi, ya, orang-orang semua di dunia ini, walaupun dia berbuat baik, sungguh baik, dia banyak sekali menolong orang. Dia berkata kepada Tuhan, saya tidak pernah berbuat jahat, saya mengasihi orang banyak sekali, saya mengasihi orang. Tapi Tuhan lihat, ya betul, kasih luar biasa. Tapi lihat, ada tak namamu tercatat dalam kitab kehidupan? Tidak ada, maaf ya. Jadi dia masuk ke kematian kekal, bayangkan saja. Ngeri. Mau tak kita seperti itu atau keluarga kita seperti itu? Saya dulu, ya, sebelum saya jadi pendeta, awal-awal saya berdoa, ya, saya waktu berdoa saya ingat, ya, saya berdoa masuk sebuah kamar. Saya ingat waktu itu setelah saya mendoakan banyak orang, ya, tapi orang yang saya doakan ini keluarga yang belum Kristen, termasuk orang tua saya, bapak ibu saya belum Kristen, ya. Saya bergumul di kamar, terus
sebelumnya saya doakan mereka, saya doakan kunjungi ya keluarga-keluarga yang bukan Kristen, bahkan ada yang sakit, ya saya doakan. Begitu saya sampai ke rumah, saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya berlutut. Dan waktu saya berlutut, saudara-saudara, saya melihat langit terbuka, langit terbuka. Nah, waktu langit terbuka, saya melihat banyak malaikat turun dalam sukacita yang besar. Mereka memuji Allah, menyembah Tuhan dalam sukacita yang besar. Lalu sampai ke atap rumah, sampai ke atas rumah, mereka mengelilingi rumah. Lalu mereka panggil saya, kamu ikutlah kami. Dia sebut, dalam kamu ikut kami. Saya katakan, bagaimana saya ikut kalian? Saya seperti ini, kalian malaikat. Ya, mereka tubuh kemuliaan. Ya terserah, mau tidak? Akhirnya saya kata, ya saya mau. Nah, waktu saya bilang ya saya mau, saudara-saudara, saya heran. Ada tubuh lain yang saya miliki, dan tubuh itu sama seperti mereka. Sementara tubuh yang satu, makanya yang saya katakan ini kan tubuh rohaniah tadi, ya, tubuh surgawi. Jadi saya serupa dengan mereka sama. Jadi saya waktu, ya saya lihat saja tubuh saya. Ya, waktu saya bersama-sama mereka, pujian yang mereka nyanyikan, saya jadi bisa. Ya saya dalam sama-sama mereka. Jadi waktu naik sampai ke atas, sampai ke awan-awan, mereka katakan, bumi ini digulung mereka jadi kecil, dia kelihatan kecil, dan manusia semua sibuk dalam pekerjaannya. Lalu dia berkata sama saya, coba kamu lihat keluarga kamu. Saya lihat orang tua saya, waktu mereka belum percaya kepada Yesus. Nah, mereka dalam keadaan aktivitas, semua aktivitas manusia. Tapi coba kamu lihat tujuan hidup mereka akhirnya menuju kepada ya lautan api, siksaan kekal. Nah, waktu saya melihat itu, saudara, itu tanpa sadar mereka dia katakan mereka berpikir mereka benar, mereka baik, mereka melakukan kebaikan, mereka tidak pernah membuat salah kepada orang lain. Tapi langkah hidup mereka menuju kepada kematian. Waktu itulah saya menangis, saudara. Saya tidak tahan, saya meratap. Saya berkata kepada mereka itu, Tuhan, saya bagaimana cara menyelamatkan mereka? Kamu harus perintahkan kasih karunia dalam nama Yesus. Amin, saudara. Bayangkan, saudara. Waktu dia katakan itu, saya bertanya lagi, lalu bagaimana caranya? Jadi suara itu dari malaikat itu berkata, kamu harus hancurkan semua ikatan mereka, berhala mereka. Itulah yang mengikat mereka. Itulah yang mereka anggap sebagai pengolok kebaikan yang membawa mereka kepada kekekalan. Padahal tidak. Itu semua akan dihukum, dibinasakan nanti bersama. Sampai akhirnya saudara, lalu turun pasukan tentara itu turun. Saya tanya lagi kepada mereka, bagaimana caranya? Katanya yang satu katakan, arahkan tanganmu ke sana, kamu sampai berdoa. Jadi saya arahkan keluar api, saya lihat dari tangan ini, lalu membakar semua perhatian itu. Nah, jadi ada urapan di berkata, ada kuasa di dalam dirimu. Nah, setelah selesai itu saya langsung sadar, pengalaman ini kok aneh, pikirku. Saya sadar, lalu saya bangun dari penyembahan itu. Nah, sejak itulah saya baru utarakan pada orang tua saya, pada ibu, pada anak saya. Saya tawarkan, maukah kalian menikmati kasih karunia Tuhan? Maukah Bapak Ibu menikmati bagaimana Tuhan menyediakan kehidupan yang dalam karunia yang kekal? Nah, kalau mau saya katakan dengan ada kepercayaan lain selain dari nama Yesus. Dengan saudara. Nah, itulah sebabnya sejak mendengar itu ibu saya saudara. Habis itu kan saya ke tempat keluarga Bapak Selo dulu untuk memberitakan Tuhan kepada mereka.
Ibu saya ini langsung, sebab harus hanya Yesus saya katakan, dia langsung turunkan berhala-berhala. Ketinggalkan, akhirnya apa? Diserang oleh berhala itu, langsung pingsan itu saya. Jadi geger kampung itu mereka katakan, hampir mati indung. Ngabar Yesus indung dimati, coba kita dipayah indung. Nah, ya kan, orang tuamu kamu bunuh kata mereka. Saya katakan ya, jadi saya berdoa, saya tumpahkan biasa. Langsung saya hilang. Tidak sembarangan. Saya cuma kabarkan tadinya. Nah, kalau kalian buka hati, kita berdoa, kita memuliakan Yesus, punya buka hati, dekat hati, terimalah. Dan jangan ada yang lain. Nah itu. Jadi kita lawan segala kuasa lain dalam nama Yesus. Nah itulah baru. Sehingga saya, karena orang tua sudah memulai itu, saya kumpulkan semua. Tapi saudara saya, Bapak Selong ini marah. Luar biasa engkau. Minggir ajaran marah dan puji, dan pendeta ajar engkau. Nah itu kan, sebab itu kan pengalaman langsung dengan hadirat Tuhan, dengan pernyataan-pernyataan Tuhan. Nah itu saudara pengalaman. Jadi sejak itulah sehingga saya melihat orang tua saya ini membuka hati semua. Kalau keluarga Peselok sempat Peselok itu sempat lari jauh dari Peselok. Kenapa? Tapi kita menghini mama lari ke sana ke Tumbang Sambak dari sana. Sempat 2 tahun, bayangkan sudah 2 tahun ditinggalkan anaknya, dan tinggalkan istrinya. Tidak ada kabar mereka. Saya lihat kakak saya ini, saya tahu sabar, nanti saya cari. Akhirnya saya cari 3 hari perjalanan, baru saya dapat. Sebab dulu nggak ada jalan, cuma jalan perusahaan. Ya, jadi saya naik motor, kadang-kadang bermalam di tengah jalan. Hari yang ketiga baru ketemu di tempat mereka kerja emas. Dan waktu saya ketemu dia dalam keadaan sakit. Ya, sakit kuning badannya. Jadi saya katakan sama dia, ya, siap-siap kau pulang sama saya. Lampi nanti ada utang itu, hitung utang. Syukur saya dulu kan saya habis jual batang, kita jual kayu. Nah, sehingga tiga-tiga dompet, motor dihambat, ini motor ojek menyewa. Nah, sewa aja. Nah, jadi bayar selain yang barang-barang kamu itu kan mesin apa itu sedot segala kamu jual saja, hargakan untuk bayar utang. Kekurangannya untuk kita tutup. Ini tertutup semua. Jadi pulang bukan hanya dia, temannya saudara saudara saya. Jadi pulang, dan sejak itulah mereka menerima Yesus. Dengan sudah. Jadi cara Tuhan dalam kehidupan ini. Nah itulah sebabnya sehingga keselamatan itu bukan milik kita sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau hati kita mau, Dia perlengkapi kita dengan kuasa. Ya, waktu Dia belum naik ke surga saja, murid-murid diutus, Dia beri Roh Kudus, Dia hembus mereka pergi, maka kamu akan melakukan. Orang sakit sembuh, kerasukan bebas, bahkan orang mati dibangkitkan. Amin, saudara. Dengan tanda-tanda yang menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, di sini kita memperhatikan bahwa Yesus menyediakan kepastian keselamatan bagi kita, bagi orang-orang yang kita bawa kepada Yesus. Saudara, siapapun dia, yang kita bawa, ya, mungkin dari keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, keluarga orang lain. Makanya di mana saudara kalau ada kesempatan, jadi kita bercerita tentang dunia yang tanah ini, tapi ceritakan tentang kasih Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi kita, bagaimana Yesus menyediakan keselamatan bagi kita.
Amin saudara, demikian juga bagi setiap orang yang mau membuka hatinya bagi Tuhan. Nah, sehingga ada tempat di surga pasti. Nah, sebelum tempat kita di surga, Yesus bahkan dikatakan dia menyediakan kerajaan 1000 tahun. Ini bukan di surga, saudara. Bukan 1000 tahun. Kenapa Tuhan harus menyediakan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini? Adalah untuk membuktikan pemulihan bagi Israel rohani, Israel bangsa dan Israel rohani, untuk disaksikan oleh setiap mata. Jadi itu yang tadinya ada banyak orang yang menghina karena saudara beriman kepada Tuhan, tapi nanti saudara orang akan melihat bagaimana kemuliaan kerajaan yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya, disaksikan, tapi tidak bisa masuk di mulai saudara. Dimensi kemuliaan dengan dimensi dosa tidak pernah bersama. Amin saudara, tidak bisa. Cuma dapat dilihat, ya. Tetapi waktu itu iblis dilempar ke jurang. Tapi ingat, dia akan setelah 1000 tahun dia keluar, lalu dia menguasai dunia ini, dan roh-roh yang pernah menyembah dia ikut dia untuk berperang melawan kemah Allah itu, kemah orang-orang kudus, kerajaan sebentar. Tetapi dari langit turun api, dan kemah itu langsung kita masuk ke dalam kerajaan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem. Itulah surga yang kekal. Tapi semua yang lain masuk ke dalam kematian yang kekal. Oleh sebab itu saudara, ini rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Tidak ada yang sanggup melakukan kuasa apapun, hanya di dalam Yesus. Namun saudara, kita akan menerima ini. Yang ketiga, Yesus katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Tetapi Yesus menyertai kita dalam pribadi Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Alkitab katakan, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 13 disini dikatakan. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran dan Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin saudara, akan datang. Yohanes 14, kembali Yohanes 14 lagi, ayat 15 sampai ayat 17. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi nasihat-nasihat Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 20 loncat saja. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya
dan diam bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Jadi yang ketiga, selain Tuhan menyediakan tempat bagi pengikutnya, bagi umat manusia, maka Tuhan katakan, aku pergi, aku minta Roh Kudus, dan Roh Kudus akan datang kepadamu untuk memenuhi kamu, untuk menolong kamu, untuk menghibur kamu. Amin. Dunia tidak dapat melihat Dia, namun kamu dapat, sebab Dia ada di dalam kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Dan Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran Allah. Amin. Ia akan menyatakan bukan hanya hadirat Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga akan menyatakan hadirat Yesus dan hadirat Bapa. Pada saat ayat-ayat yang lain Yesus katakan, pada saat itulah aku menyatakan diriku kepadamu, dan pada saat itu juga Bapa menyatakan kasihnya kepadamu, dan kami akan datang untuk bersama-sama. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus bukan hanya menolong kita, bukan hanya menghibur kita, bukan hanya memimpin kita, tetapi Roh Kudus memimpin kita dalam kekuatan kuasa Allah, dalam kebenaran Tuhan, untuk menyatakan pribadi Kristus dan juga pribadi Bapa di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu, sebab Trinitas itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Tatkala Roh itu ada padamu, pada saat itu Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam engkau di dalam aku. Amin. Dan bukan hanya aku, tapi Bapa dan kami bersama-sama dengan kamu. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Di dunia ini, saudara, ada banyak persoalan yang tidak kita mampu hadapi, yang tidak kita pahami. Tetapi dunia dalam segala keberkahannya, dalam segala hikmatnya, saudara-saudara, tetapi itu semua adalah karena sementara. Dan saudara, itu sebabnya hikmat dunia dikatakan itu adalah sia-sia. Tetapi hikmat dari Allah itu Roh Tuhan. Dia akan memberitakan, akan memimpin kamu kepada yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya. Sebab di dalam engkau ada kekuatan, ada kuasa, sebab Dia pernyataan kuasa dan tempat yang tinggi. Amin, saudara. Itu sebabnya sejak Alkitab katakan, Roh itu Roh yang lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini. Sebab di situ ada pribadi yang maha kuasa, pribadi ilahi yang maha dasar. Jadi ini penting, ya, di dalam kehidupan kita. Penting. Itu sebabnya Yesus katakan, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diberkati dengan kuasanya. Amin, saudara. Sebab itu sebagai gembala, saya selalu anjurkan kepada Bapak Ibu, harus ada waktu bagi kita untuk doa khusus ini, pencurahan kudus, supaya benar-benar hidup kita merasa bahwa kita tidak sendiri dalam dunia ini. Ada pribadi ilahi yang maha kuasa, yang maha dasar, yang terus-menerus siap menolong kita, sebab membela kita, siap menghibur kita dalam segala keadaan. Bahkan dikatakan di dalam Roma, Dia pun akan menolong kita dalam segala kelemahan kita. Ya, bahkan Dia akan berdoa bagi kita. Ya, apa yang Dia katakan itu seturut dengan isi hati Bapa, sebab Dia adalah isi hati Bapa itu sendiri. Ya, dan kalau Dia ada di dalam kamu dan kamu dipimpin olehnya, maka engkau juga tahu apa yang menjadi isi hati Bapa bagimu. Amin, saudara. Tidak ada orang yang dapat mengerti tentang hati manusia selain dari roh manusia, dan tidak ada seorang yang dapat mengerti hati Allah selain dari roh Allah. Tapi roh itu ada padamu. Oleh sebab itu, saudara, bukan hanya kita menerima pencurahan, biar kita dipenuhi oleh Dia. Dan kita andalkan, bukan karena kuat, bukan karena gagah kita hidup, tapi oleh Roh Allah itu sendiri.
yang menjadi penolong kita, yang memampukan kita, yang menjadi penghibur kita, yang menjadi hikmat bagi kita, ya, dan juga yang menyatakan pekerjaan Yesus di dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tapi kamu tidak dapat menyadarinya. Tapi kalau Ia datang, barulah kamu memahami, sebab Ia yang akan membawa kamu ke dalam kebenaran itu. Saudara, kita berdiri, kita kasih Tuhan. Dia sangat baik. Jadi ini sangat yang harus kita mengerti dengan jelas bahwa Yesus naik ke surga bukan hanya untuk Dia menerima kemuliaannya, bahkan kemuliaan yang lebih besar, tapi Dia menyediakan sesuatu bagi kita, ya, keselamatan yang pasti bagi kita, surga yang pasti bagi kita, dan Ia juga akan memberikan kudus bagi kita, akan membaptis kita, akan memenuhi kita, akan mengurapi kita, akan menolong kita, akan menghibur kita. Ini yang seringkali kita abaikan dalam hidup ini. Kalau ada masalah seringkali kita datang kepada manusia, tapi sebenarnya ada pribadi yang kita abaikan, yang ada di dalam hidup kita. Kita lebih, itulah pribadi kita. Amin, saudara. Sebab itu andalkanlah Tuhan, maka kamu berbahagia. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Bagaimana murid-murid itu menyembah Dia? Mereka menyaksikan bahwa Dia dalam kemuliaan, dan bagaimana Dia juga memberkati mereka dan senantiasa memberkati mereka, melakukan yang terbaik. Bagaimana Dia juga menyatakan hadiratnya di dalam kekuatan kuasa dan mempersiapkan segala yang terbaik di dalam hidup kita. Mulia sembah Raja mulia, bagi puji Allah dan kuasa. Mulia
lewat Tuhan tercurahlah Roh Kudus-Mu atas kami. Bila orang yang boleh seksi situ kita, bila orang boleh seksi di charge kita, kalau berlaku segala hal yang janjikan bagi kita, semua ajaran Tuhan, semua indah rencana bagi kami, semua mulia Tuhan apa yang Kau rancang bagi kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Engkau senantiasa menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terpujilah nama-Mu di mana pada saat pagi hari ini, siang ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Demikian juga kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, bahwa Engkau Tuhan Yesus telah mati, telah naik ke surga, dan Engkau turun kembali sebagaimana firman-Mu. Oh Tuhan, pada hari yang kedua Tuhan, terima kasih Bapa. Demikianlah Tuhan, Engkau melihat keadaan hati kami pada saat ini membutuhkan Engkau, membutuhkan Roh Bapa untuk memimpin menuntun kehidupan kami, memberikan kepada kami hikmat dalam kehidupan ini Tuhan. Sebab kami tidak mampu, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus-Mu Bapa. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kehidupan kami, untuk kami setia, untuk kami tetap mengenalkan Engkau dalam kehidupan ini. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman itu senantiasa Tuhan Yesus mengingatkan kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Dia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati firman, Engkau memberkati juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar akan tampak hikmat dalam pelayanan Tuhan. Memberkati baik istri anaknya kepada mereka Bapa. Demikianlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu pada saat ini ada dalam perkataan dan dalam pertolongan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami besok akan mulai Tuhan Yesus menerima Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus yang menjanjikan Bapa. Dan seluruh anak-anak mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran jiwa kami Tuhan, untuk kami buka Tuhan Yesus. Persilakan Engkau hadir berkuasa atas hati, atas kehidupan kami. Roh Kudus itu adalah janji Tuhan, itu sebagai mantra sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur terlebih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita berpujian Allah
yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa. Tapi Engkau juga Allah yang pernah meninggalkan tahta kemuliaan untuk menjadi hina sama seperti manusia, terhina karena memikul dosa-dosa untuk menyelamatkan kami. Tapi setelah selesai itu semua, Kau sudah mati bagi kami, Kau juga sudah bangkit mengalahkan maut bagi kami, dan Kau berkembali ke tempat kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan dari sejak dunia ini belum ada, tetapi kemuliaan yang berkuasa atas surga, atas dunia, atas seisi dunia, atas segala kuasa nama, atas segala yang kelihatan yang tidak kelihatan, atas yang ada sekarang maupun yang akan datang. Semua takluk di dalam kuasa nama Yesus. Dan kami bersyukur Engkau menyatakan kepastian keselamatan, kepastian tempat di dalam kerajaan surga bagi setiap kehidupan kami umat manusia. Dan Engkau juga memastikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Roh-Mu tercurah bagi kami, kepada setiap hati yang rindu, yang haus, yang lapar, yang berharap, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami anak-anak. Kami mengaku banyak kelemahan, banyak kekurangan kami, banyak kesalahan, banyak pelanggaran kami. Tetapi kami percaya juga, tatkala janji penolong, penghibur, pemimpin Engkau curahkan, memenuhi kami, berkuasa sepenuhnya atas seluruh hidup kami, maka kami akan Kau pakai menjadi alat bagimu untuk menjadi saksi, untuk menyatakan kemuliaan, menyatakan kemenangan, menyatakan perbuatan ajaib.
dan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami tidak lagi tunduk kepada yang terbatas dunia ini, tetapi kami hidup dalam keadaan kuasa-Mu yang besar, yang bersifat kekal. Inilah hidup kami, yang Roh Kudus juga menyertai kami sebagai umat milik kerajaan-Mu. Dunia ini akan binasa, tetapi setiap orang yang Engkau menyertaikan menerima kemuliaan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan Allah Roh Kudus, bimbing kami, hidupkanlah iman kami. Janganlah Kau biarkan kami dikuasai oleh kuasa daging manusia duniawi, tetapi kami atas manusia surga yang berkuasa oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Berkati setiap pribadi umat ini, berkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, pergumulan kami, apapun itu ada dalam kuasa berkat Tuhan, ada dalam kuasa supranatural Tuhan. Secara khusus yang doa Bapak Anis keluarga di hari ini mengadakan perjalanan berdoa untuk proses persalinan anak mereka Kristen. Pimpin Tuhan, berkuasalah Tuhan. Haleluya. Glory Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Inilah kehidupan kami Tuhan. Semua kami ada dalam kuasa-Mu, semua kami ada dalam berkat-Mu, semua kami ada dalam pertolongan Tuhan, semua kami ada dalam jaminan Tuhan, semua kami ada dalam penghiburan Tuhan, semua kami ada dalam kekuatan, dalam kuasa Tuhan. Kata bunga tiga-tiga kami ini, kami curahkan berkat-Mu Tuhan, sehingga apapun juga semua ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami bersyukur menerima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.